Halo para penggemar fisika. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai induksi magnet solenoida. Tepatnya adalah kita akan mencari besarnya induksi magnet di suatu titik yang terletak pada sumbu solenoida. Yang dimaksud dengan solenoida adalah kumparan yang dililitkan memanjang. Jadi kalau misalkan saya punya kumparan seperti ini ya, saya lilitkan memanjang, jadilah dia solenoida. Misalnya dia memiliki N lilitan, L itu adalah panjangnya. Kemudian ada suatu titik S terletak pada sumbu solenoida. Nah, titik S ini terserah di mana letaknya. Nah, nanti kita akan menentukan induksi magnet di titik S yang letaknya sembarang di sumbu solenoida. Kalau saya gambar solenoida yang atas, saya pecah, maka menjadi solenoida yang bawah ini. Jadi ini dipecah menjadi dua, ya, dipecah menjadi dua, seperti kayu yang digergaji. Akhirnya kita dapatkan arus yang atas itu menuju kita, dot, sedangkan arus yang bawah cross itu masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Untuk gambar yang di bawah, ini saya buat rapat lilitannya. Sedangkan yang atas enggak ya. Nah, yang bawah ini saya bikin rapat lilitannya. Nah, sekarang kita ingat bahwa kalau kita mengambil misalkan satu lilitan kawat melingkar, di sumbu kawat melingkar tersebut, misalnya titik S, itu kan ada induksi magnet yang besarnya Y sama dengan mu 0 I A sin theta per 2R kuadrat. Ini kalau satu kawat melingkar alias lilitannya itu sama dengan satu. Tetapi bagaimana kalau ini solenoida? Solenoida itu kan lilitannya banyak. Oleh sebab itu caranya kita ambil aja panjang sebesar dx yang kecil banget ini ya. Terus kemudian titik ini berjarak R kecil dari S. S ini adalah suatu titik pada sumbu solenoida. Nah, kita lihat ini ya, kita gambar ini lingkaran. Ini lingkarannya dengan jari-jari A. Nah, jarak tepi lingkaran ke titik S itu adalah R. Nah, sedangkan kalau kita cek arah induksi magnet yang disebabkan oleh kawat melingkar berarus, kalau arusnya seperti ini, dicek dengan kaidah tangan kanan. Seperti ini ngeceknya. Nah, seperti itu ya, harusnya kan harusnya menuju kita. Berarti arah induksinya itu yang ke arah kanan aja yang ada. Nah, sedangkan komponen yang lain itu pasti menghilang. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau seandainya jarak titik S ke pusat lingkaran ini adalah X ya. Ini R itu jarak tepi lingkaran terhadap titik S. A itu adalah jari-jari lingkarannya. Maka, kalau kita mengambil elemen dx, itu berarti kita akan mendapatkan elemen lilitan dn gitu. Elemen lilitannya dn. Lah dn-nya itu berapa? dn-nya itu adalah jumlah lilitan total dari kumparan atau solenoida dikalikan dengan dx per L. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya dx itu seluruh panjangnya L, ya tentu saja nanti dn-nya ketemu N kan gitu. Tapi kalau hanya cuplikan lilitan dn, itu kan dapatnya N dx per L gitu ya. Jadi ini istilahnya fraksi lilitan gitu kan ya. Sehingga kalau kita mau mencari dB di situ, dB-nya berarti rumusnya adalah mu 0 I A sin theta dibagi 2R kuadrat dikalikan dengan dn. Nah, seperti itu ya. Lalu dn-nya kita ganti dengan ini. Jadi mu 0 I A sin theta per 2R kuadrat, dn-nya itu N dx per L. Kita akan mendapatkan persamaan elemen medan magnet di titik S pada sumbu sole seperti ini. Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian kita harus bisa mencari elemen dx-nya itu ya. Dx yang sangat kecil sekali di sepanjang panjang solenoida.
Nah, sekarang kita cari dengan cara bagaimana? Ya, kita tahu bahwa ada hubungan antara X, R dengan A. Nah, kalau kita lihat di sini, sin theta, lihat ini theta ya sudutnya, ini theta. Jadi sin theta, lihat gambar, sin theta itu adalah A dibagi R. Sehingga kalau kita mau mencari R-nya itu adalah A per sin theta, atau boleh ditulis A kosekan theta. Nah, ini saya sebut aja persamaan yang kedua. Terus kemudian kalau kita cari tan-nya, tan theta sama dengan apa itu? Tan theta itu kan depan, ya A, nih A dibagi dengan X, gitu, ya kan? Tan theta itu A dibagi dengan X. Jadi kalau begitu X-nya saya tahu dong, yaitu A per tan theta. Ini sama saja dengan menulis A cotangent, kotangen ya, kotangen theta. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau turunkan ini ya terhadap theta. Jadi dx itu adalah min A kosekan kuadrat theta d theta. Nah, ini saya diferensialkan. Nah, ini persamaan yang ketiga. Kita tinggal substitusi persamaan 2, 3 ke persamaan 1. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja ya, persamaan 2, 3 ke 1. Ini sudah saya kumpulkan persamaan yang tadi. Jadi kalau begitu, akhirnya kita dapat apa ya? Jadi dB sama dengan mu 0 I A sin theta per 2R kuadrat kali N. dx-nya itu adalah ini. Ya, min A kosek kuadrat theta d theta. Seperti itu. Terus kita bagi dengan L. Ya, kita bagi dengan L seperti ini. Tapi perhatikan R-nya ini harus kita ganti juga dengan A kosek theta. Jadi ini coba, ini saya ganti 2R kuadrat ya. Berarti nanti jadi apa? Langsung aja ya, R-nya di kuadrat. Ini kan A kosek theta. Saya tulis saja seperti ini. Tadi kan 2R kuadrat, jadi ini di kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang berarti saya dapatkan apa ini? Berarti dB-nya sama dengan, nah, mu 0 I kali A sin theta per 2. Terus ini ada 2A kuadrat kosek kuadrat theta N per L ya. Nah, ini min. Jadi ini ada minnya, saya taruh depan aja ya. Min begini, berarti ini A kosek kuadrat theta d theta. Wow, keren ya, seperti itu. Nah, ternyata kita bisa mencoret ini, kosek kuadrat theta. Kita coret ya. A kali A kuadrat kita coret dengan ini. Loh, dicoret. Akhirnya kita dapatkan elemen medan magnet di titik S itu adalah min setengah mu 0 kali I N per L ya, dikalikan dengan sin theta d theta. Nah, seperti itu. Nah, besaran jumlah lilitan dibagi dengan panjang sole itu disebut sebagai rapat lilitan. Jadi saya kasih simbol N kecil ya, N per L, rapat lilitan. Seberapa rapat lilitannya? Jadi rapat lilitan itu menunjukkan jumlah lilitan tiap satuan panjang. Jadi kalau begitu, ini saya tulis kembali rumusnya jadi min setengah mu 0 I N kecil dikalikan dengan sin theta kali d theta, seperti itu. Nah, kalau ini saya integralkan, yang kiri jadi B, maka yang kanan ini semua konstan ya. Jadi min setengah mu 0 I N konstan bisa keluar dari tanda integral. Jadi integralnya tinggal ini aja, tinggal integral sin. Nah, nanti kita integral dari sudut theta 1 ke theta 2 seperti pada gambar. Mari kita lanjutkan ya. Sekarang integral dari sin itu apa? Di B di sini saya tulis kembali ya, seperti ini. Integral dari fungsi sin itu apa? Ini integral yang sangat mudah ya. Kan min cos theta. Batas integrasinya theta 1 sampai theta 2. Lah, tapi ini min ketemu min, berarti positif ya. Setengah mu 0 kali I kali N.
Nah, theta 2-nya kita masukkan dulu, berarti ini cos theta 2, lalu harus dikurangi apa? Cos theta 1, seperti itu. Nah, akhirnya kita dapatkan B di suatu titik yang terletak pada sumbu solenoida. Nah, supaya enak, maka rumus ini kita modifikasi sedikit ya. Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini saya umpamakan sudutnya adalah beta, sedangkan yang di situ theta 2-nya saya ganti alfa. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Theta 1. Theta 1 itu kan bisa dinyatakan sebagai apa? Theta 1 itu kan 180 derajat min beta. Nah, gitu ya. Kalau theta 2-nya sudah jelas saya ganti alfa di situ. Nah, sekarang berarti rumusnya jadi apa ya? BS sama dengan setengah U0I kali N. Saya kurungnya pakai ini aja ya. Jadi ini cos alfa dikurangi cos 180 derajat min beta. Nah, seperti ini. Akhirnya kita dapatkan setengah mu0 kali I kali N. Nah, ini cos alfa. Cos 180 min beta sama aja dengan min cos beta. Jadi ini plus akhirnya. Cos beta. Seperti itu. Nah, inilah rumus induksi magnet di suatu titik yang terletak pada sumbu solenoida. Tidak peduli titik S itu letaknya di mana, asalkan pada sumbu solenoida. Nah, untuk lebih jelasnya gambar ini saya ubah lagi seperti ini. Perhatikan baik-baik di sini. Betanya saya tukar dengan alfa, terus kemudian alfanya saya tukar dengan beta. Tidak masalah. Saya tukar tidak masalah karena cos alfa ditambah cos beta itu komutatif. Mau alfa di kiri, beta di kanan, beta di kiri, alfa di kanan, tidak menjadi masalah. Jadi kalau tadi ini kan beta di kiri, alfa di kanan. Sekarang alfa di kiri, beta di kanan, ya nggak menjadi masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau solenoidanya itu sangat panjang? Bahasa ekstrimnya itu panjang tak hingga. Solenoida sangat panjang itu maksudnya adalah panjangnya itu terlalu besar bila dibandingkan dengan diameter penampangnya. Jadi misalkan panjangnya itu 5 meter, tetapi diameternya cuma 5 mm. Anda bisa membayangkan kalau misalkan solenya terlampau panjang, ada suatu titik di pusat sole pada sumbu sole, maka alfa betanya itu terlampau kecil. Bahkan alfa betanya itu mendekati 0 derajat. Jadi bisa Anda bayangkan ya ini, kecil pewajang kayak gitu. Terus ke sana, ya, ke kanan yang ini, ujung yang kiri terus ke kiri gitu ya. Buahkan sepanjang-panjangnya gitu. Maka alfa beta itu akan mendekati 0 derajat. Dengan demikian rumus ini, nanti cos 0 itu 1, cos 0 itu 1. Jadi akhirnya kita dapatkan apa? BS setengah mu0 I kali N. Ini nanti cos 0, terus ini cos 0 juga. Cos 0 itu 1, ini 1. 1 tambah 1 itu adalah 2 dikalikan setengah. Sehingga nanti kalau B di titik P, ya, di titik P itu maksudnya, berarti kalau begitu dapatnya adalah mu0I dikalikan dengan N. Nah, bagaimana kalau misalkan di ujung ya, di ujung sole yang sangat panjang. Berarti titik P ini harus kita geser ke ujung. Kalau titik P ini kita geser terus ke ujung, bisa kiri, bisa kanan ya. Saya geser terus, maka alfanya membesar, alfanya membesar, alfanya membesar. Maka di titik U, jika P-nya berimpit dengan titik U, maka alfanya menjadi 90 derajat. Sedangkan betanya itu menjadi sangat kecil banget. Jadi ini betanya mendekati 0 derajat. Sehingga nanti B di salah satu ujung itu adalah setengah mu0 kali I kali N. Nanti cosnya yang sini cos 90 ditambah dengan cos 0. Jadi cos 0 itu 1, cos 90 0. Jadi ini 1 kan? Ini 0. Nah, jadi kalau begitu B di ujung jadinya adalah 1 kali ini. Jadi kalau begitu hasilnya setengah mu0 kali I kali N. Jadi inilah rumus untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida yang sangat panjang. Tapi kalau di pusatnya tadi kita memperoleh ini kan ya, mu0I kali N. Jadi itu B di pusat. Nah, seperti ini ya rumusnya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan
Kalau rumus ini berlaku secara umum, terserah titiknya di mana terletak pada sumbu. Tapi kalau rumus yang bawah, ini rumus pendekatan jika sulinya sangat panjang, terlalu panjang dibandingkan dengan diameter penampangnya. Kalau di ujung rumusnya adalah setengah mu0 I kali N, kalau di pusat mu0 I kali N, di mana N itu adalah rapat lilitan, N dibagi L, ya, jumlah lilitan dibagi dengan panjangnya solenoida. Tentu saja itu adalah arus listrik yang mengalir, sedangkan mu0 itu adalah konstanta alam, permeabilitas magnet ruang hampa. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, seperti biasanya. Okay, it's very easy problem, not complicated.